Nah, untuk yang ini kita akan menelusuri bagaimana sih sejarahnya si warna ini gitu. Nah, sebetulnya si teori warna ini baik meskipun itu didesain atau misalnya di seni rupa, itu sebenarnya perkembangannya tuh dari satu 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 patron gitu, satu satu sumber gitu sebetulnya. Dari mau itu seni rupa, mau itu desain, itu sama aja sebetulnya si perkembangannya, awal perkembangannya tidak tidak jauh berbeda sebetulnya. Dan kemudian juga ketika kita berbicara misalnya pemisahan antara seni dan desain, itu mungkin agak pemikiran-pemikiran yang modern, yang maksudnya pemikiran-pemikiran yang lama gitu. Untuk sekarang kan maksudnya kita udah era kontemporer lah. Maksudnya ketika kita berbicara seni rupa dan desain, itu udah satu lingkup gitu, satu lingkup di seni itu sendiri gitu. Dan apa namanya, si seni ini tuh si desain ini tuh masuk ke dalam lingkaran seni. Dan apa namanya, dari desain juga bisa bisa apa namanya, membuat karya seni untuk pameran dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk sekarang mungkin si pemisahan antara desain dan seni rupa ini mungkin udah lebur ya sekarang. Dan kita mulai aja langsung bagaimana sejarahnya. Sebetulnya sejarahnya si warna ini tuh pertamanya berawal dari lukisan gua zaman prasejarah, seperti gua di Altamira yang menggambarkan bison di Spanyol, dan gua Lascaux di Prancis Selatan yang telah menggunakan warna untuk tulisan yang dibuat di dinding gua. Warna-warna ini tuh dihasilkan dari biji-bijian, dari daunan yang ada, dan atau misalnya dari darah gitu, dari darah dari darah buruan ya, hasil buruan, misalnya dari darah si hewannya ini gitu. Kemudian lukisan-lukisan pada interior piramida Mesir juga atau bangunan-bangunannya sudah mulai menggunakan warna sebagai simbol dari kekuasaan dan kehidupan pada zaman itu. Maksudnya peradaban di Mesir kuno ini tuh penggunaan warna itu sangat identik dengan karena adanya di piramid ya, maksudnya itu sangat identik dengan perjalanan si raja di situnya gitu, raja kaisar di Mesir atau raja di Mesirnya gitu. Ketika kita melihat itu di dinding piramida itu menceritakan kisah mereka gitu. Dan ketika pewarnaan disematkan tuh, berarti si orang-orangnya ini tuh berarti bukan berharga ya, tapi lebih kepada mempunyai pangkat yang tinggi lah, seperti itu. Kemudian di Yunani kuno, pada karya-karyanya itu tidak menonjolkan warna, tidak memakai warna, cenderung tidak memakai warna, karena mereka apa ya, hanya hanya membuat karya itu tuh untuk pesanan, atau misalnya sebagai untuk dekorasi gereja dan lain sebagainya gitu, dan untuk misalnya itu untuk keperluan politik, untuk keperluan agama gitu. Nah, tapi makin ke sini sebetulnya di era Yunani kuno tuh mereka mulai 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 menambahkan warna dalam si karya-karyanya. Ketika patung Athena misalnya dikasih warna dan lain sebagainya untuk menambah kesan bahwa misalnya ada menandakan kejadian apa, atau menandakan persepsi apa gitu di situ. Kemudian ketika kebudayaan Yunani ini dibawa ke Roma, maka si warna ini terpengaruh oleh politik, ilmu pengetahuannya juga, dan kemudian
simbol-simbol di negara Roma ini udah berbeda. Apa namanya, bahwa di Roma sendiri apa namanya, warna-warna itu sangat dipergunakan ketika misalnya apa namanya, sangat diagung-agungkan, apalagi warna merah keunguan gitu, maksudnya itu untuk melambangkan kaisaran Roma pada saat itu gitu. Kemudian juga di situ apa namanya, di Roma sendiri bangunan-bangunan kayak apa namanya, Kolosium dan lain sebagainya, atau misalnya jubah perang dan lain sebagainya itu kayak diberikan warna-warna khusus gitu untuk menandakan misalnya apa namanya, kebesarannya mereka gitu, seperti itu. Kemudian pada abad ke-15 penggunaan cat dari loncat ya, kita loncat dulu dari apa namanya, dari Roma tadi, dari Roma yang 500 tahun sebelum Masehi itu ke abad 15, bahwa di abad 15 ini penggunaan cat minyak meningkat. Para pelukis Renaissance seperti Leonardo da Vinci, Rembrandt, Titian, dan Rubens banyak menggunakan warna secara terbatas dan menonjolkan kontras serta bayangan yang disebut chiaroscuro. Nah, chiaroscuro itu adalah gaya dari sebuah lukisan ya, maksudnya gaya dari sebuah karya lukis gitu. Dan dalam karya ini tuh hanya menonjolkan isinya, hanya menonjolkan apa yang ingin si seniman katakan gitu, atau apa yang ingin si seniman munculkan dari si karyanya ini gitu. Aspek-aspek lainnya seperti background dan lain sebagainya, misalnya ada bentuk-bentuk lain di situ, itu dianggap tidak ada gitu. Karena itu tidak terlalu penting sebetulnya gitu. Kemudian ini pada abad ke-19 para pelukis impresionisme tidak mempelajari warna dari alam sebagaimana yang dilakukan pelukis-pelukis klasik atau romantik. Mereka si pelukis impresionisme ini lebih mengobservasi dan melukiskan efek-efek cahaya dan bayangan. Nah, ini tuh berangkat dari si chiaroscuro tadi, yang memang dari situ tuh sudah banyak masa transisi gitu. Maksudnya masa transisi dari situ tuh ke apa namanya, ke era-era klasik naturalistik gitu, maksudnya lebih mengedepankan warna-warna alam, lebih hanya ingin menggambarkan atau memunculkan warna yang dilihat oleh mata gitu. Tidak ada tidak ada apa namanya, usaha untuk mendramatisir keadaan gitu, seperti itu. Pada masa si apa namanya, impresionisme ini tuh pada karya-karyanya tuh menghadirkan warna yang sangat banyak gitu. Kita akan melihat misalnya banyak warna seperti yang ada di lukisan Monet Claude Monet ini, pantulan cahaya di mana-mana. Karena terus juga kalau impresionisme ini identik dengan kekayaan warna pada karyanya, jadi maksudnya banyak dramatisasi warna di situ, maksudnya si apa namanya, para pelukis ini impresionisme ini tuh lebih berani dalam apa namanya, memberikan warna gitu, seperti itu. Dan mereka juga mempunyai ide untuk apa namanya, untuk selanjutnya mereka tuh ketika mereka sudah mendobrak si apa namanya, si hegemoni dari lukisan klasik naturalis romantik ini tuh, mereka mempunyai ide untuk bahwa si lukisan itu mesti banyak warna gitu. Dan kemudian dari situ
apa namanya, eh, bentar, dari situ tuh didobrak kembali nih si gerakan impresionisme itu oleh gerakan si ekspresionisme. Nah, ekspresionisme itu lebih kepada misalnya karena untuk pewarnaan sih tetap sama sebetulnya kan, tapi dalam teknik penggoresan kuas sebetulnya yang berbeda, di mana ketika impresionisme ini tuh mereka lebih telaten, lebih diperhalus itu si goresannya tuh, terus memang dibikin sangat halus gitu si apa namanya si goresannya tuh. Nah, kalau misalnya di ekspresionisme itu lebih lebih raw, lebih kayak lebih kasar gitu. Cuman pewarnaannya justru di ekspresionisme itu lebih kaya lagi gitu. Lebih kayanya tuh mereka tidak tidak apa namanya, tidak takut untuk memberikan warna, misalnya ada ketika misalnya dibenturkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain lah gitu. Terus kemudian dari gerakan si ekspresionisme ini tuh muncul apa namanya, ada salah satu sosok namanya Paul Cézanne. Paul Cézanne ini tuh adalah tokoh pelukis di masa ekspresionisme. Nah, seniman ini yang mempelopori gerakan kubisme di abad 20. Yang kemudian di abad 20 ini tuh muncul nih gerakan yang dinamakan The Fauves. The Fauves ini tuh lebih kepada mereka sangat ingin mengembangkan apa namanya penggunaan warna, dan ingin ingin apa namanya lebih ekspresif gitu dari sebelumnya dalam penggunaan warna. Maka mereka dalam karya-karyanya tuh cenderung memberikan warna yang meriah, terus si dimensinya datar, dekoratif, murni, dan seolah bermain-main dalam karyanya itu. Maksudnya mereka seolah bermain-main. Nah, si apa namanya seniman-seniman yang ada di The Fox ini tuh seperti di abad ini tuh, di gerakan ini tuh, salah satu beberapa orangnya adalah Henri Matisse yang karyanya bisa dilihat juga ini sekarang, terus Flaming, Duffy, dan Derain itu. Kemudian ya terus ini kita mundur, sekarang kita mundur lagi ke zaman apa namanya awal perkembangan si warna ini sendiri, karena si sebelumnya ini tuh pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwa Aristoteles sebetulnya telah menyinggung masalah warna dan menggolongkan si warna ini menjadi dua golongan, yaitu berasal dari cahaya dan berasal dari kegelapan gitu. Berarti di situ adalah hitam dan putih gitu. Kemudian untuk selanjutnya beberapa abad dari situ, di tahun 1452 sampai 1519, Leonardo da Vinci mengatakan bahwa seluruh warna-warna itu adalah putih. Kemudian ia mencatat juga bahwa warna-warna itu saling perkuat satu sama lain, dan ia juga dari situ menemukan warna-warna contrary dan complementary, maksudnya yang berlawanan dan bisa mendukung satu sama lain si warna ini gitu. Kemudian dari situ, dari Leonardo da Vinci, setelah dari situ Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 itu apa namanya meneliti juga tentang warna gitu. Jadi dia membagi cahaya putih menjadi sinar merah, oranye, kuning, hijau, dan biru, indigo, dan violet. Nah, ketika ia menciptakan lingkaran warna, ia menemukan warna netral atau anonymous dari pencampuran dua warna yang berada pada posisi berlawanan. Jadi ketika Isaac Newton menemukan bahwa apa namanya
ketika dia membuat si lingkaran warna yang terdiri dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet ini tuh, ketika ada dua warna yang berlawanan, ketika dicampurkan tuh mereka malah ada di posisi netral gitu. Maksudnya mereka Newton tidak belum mengetahui bahwa itu tuh warna apa gitu sebetulnya, seperti itu. Kemudian dari situ beranjak ke Johann Wolfgang von Goethe. Beliau adalah seorang penulis, seorang ilmuwan, yang saat mempelajari efek psikologis dari warna, dia melanjutkan teori warna yang memang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Newton gitu. Ia mengelompokkan warna hangat dan dingin. Ia mencatat warna hangat menghasilkan kegembiraan dan warna dingin menghasilkan perasaan yang tidak tenang. Dan pada tahun 1810 Goethe ini tuh meluncurkan buku tentang teori warna, dan ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan teori warna yang disampaikan oleh Newton, di mana si Goethe ini tuh menganggap bahwa pendekatan ilmiah tidak cukup untuk orang sepenuhnya memahami warna, bahwa si pembuatan teori warna itu mesti memperhatikan juga persepsi tentang manusia tentang warna itu sendiri gitu. Karena si warna ini tuh mempunyai hubungan yang cukup erat dengan emosi manusia gitu. Yang kemudian ada Augenroth. Ia mengembangkan teori dari Hermann von Helmholtz di tahun 1790. Sebetulnya teorinya hampir sama ya. Maksudnya yang ia kembangkan tidak terlalu signifikan sebetulnya. Dia membuat lingkaran warna dengan warna utamanya adalah merah, hijau, dan biru. Di tengah lingkaran adalah warna putih. Semua warna murni yang ada di sekitarnya menuju warna putih. Itu tidak, ini sebetulnya perkembangan dari perkembangan teorinya itu tidak terlalu signifikan, jadi mungkin saya juga tidak terlalu membahas itu gitu. Kemudian dari situ ada Albert Munsell yang membuat lingkaran warna yang didasarkan pada penemuan ilmuwan fisika. Jarak antara merah, biru, kuning tidak merupakan segitiga sama sisi. Munsell merancang bentuk lingkaran warna dengan warna primer dan sekundernya berjumlah 10. Karena yang lainnya tuh ada yang memang jumlahnya tuh ada yang 12 gitu. Kemudian Munsell ini sendiri juga membuat lingkaran lain berdasarkan pengamatan dari ahli psikologi, yang kemudian dari situ ia menempatkan warna utamanya itu ada 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Warna-warna tersebut disebut sebagai unitary. Unitary itu atau warna persatuan gitu. Kemudian ini yang banyak sekali dipakai oleh akademisi ya, maksudnya kayak karena ia yang Sir David Brewster ini itu yang mencetuskan warna itu terdiri dari tiga spektra sama aja sebetulnya, yang mempunyai panjang gelombang yang sama, yaitu merah, kuning, dan biru. Yang kemudian si tiga spektra ini tuh sangat umum dipakai dan itu dianggap sebagai warna primer. Dan banyak ilmuwan yang memang mengacu pada si teori dari Brewster ini, dan kemudian ini dipakai oleh banyak akademisi gitu. Kemudian
Yang terakhir ada Faber Biren. Faber Biren itu lebih kekinian ya, maksudnya beliau tidak, maksudnya bukan dari zaman-zaman 18-an gitu. Nah, ya masuknya berarti itu masuk di masa modern ketika 1800-an, 1800-1900-an. Dia mengangkat 3 pendekatan mengenai perangkat warna-warna utama yang dijadikan dasar untuk menjadi lingkaran warna. Pertama, lingkaran warna pigmen dengan pigmen merah, kuning, dan biru. Di situ tuh yang bila dicampur dalam kondisi yang normal akan menghasilkan warna yang baru. Campuran demikian disebut subtraktif. Campuran antara dua warna akan menghasilkan warna yang bentuk warna baru. Tapi bila ketiganya dicampur, itu akan menghasilkan warna coklat atau abu-abu, bahkan bisa menjadi hitam. Gitu. Kemudian kedua, lingkaran warna cahaya yang terdiri dari merah, hijau, dan biru. Bila ketika misalnya dua warna di atas ini tuh dua warna tersebut dicampur, akan membentuk warna baru yang berbeda dengan hasil yang hasil campuran warna pigmen. Warna pigmen itu yang tadi kita sebutkan, ketika ketiganya dicampur, maka akan menghasilkan warna putih. Campuran demikian itu disebut aditif. Gitu. Dan kemudian yang ketiga, lingkaran warna yang berdasarkan fisik, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, campuran antara dua warna yang ada, warna akan menghasilkan warna baru yang hampir sama, seolah itu sama pigmen tapi seperti yang tidak ada batasan yang tegas, gitu. lebih semu sebetulnya gitu. Dan bila keempat warna itu dicampur, seolah-olah kita melihat roda yang berwarna berputar mengarah kepada warna netral atau abu-abu. Seperti itu. Kemudian ini lingkaran warnanya. Jadi lingkaran warna dari Brewster yang tadi warna primernya adalah merah, biru, dan kuning, dan kemudian di situ ada warna secondary colornya, ada tertiary colornya gitu. Di situ bisa dilihat tadi itu membentuk segitiga sama sisi. Yang tadi yang Munsell itu tidak mengikuti hal itu. Kemudian ini adalah lingkaran warna yang dicetuskan oleh Newton, di mana ini sebenarnya lebih soalnya Newton lebih tua ya, jadi agak lebih ini juga agak lebih kelihatan gitu zaman dulunya tuh gitu sebenarnya. Sini ada orange, yellow, green, blue, indigo, violet, dan red. Gitu. Kemudian ada segitiga Gute. Gute tuh tidak membuat lingkaran warna, tapi lebih kepada dia mengklasifikasikan warnanya ini tuh dalam bentuk segitiga gitu, di mana warna primernya tetap mengacu pada si Brewster ini yang mengacu pada Brewster yang di mana warna primernya itu kuning, merah, dan biru. Kemudian di situ ada di antara merah dan biru itu ada violet sebagai warna secondary-nya. Kemudian ada ketika di antara red dan yellow ada orange, yellow dan blue ada green. Terus kemudian di sini ada lingkaran warna Munsell yang diciptakan Munsell. Kemudian juga ada di sini ada Munsell color system. Di sini lebih kepada Munsell ini tuh lebih ketika kita berada di titik biru ini, maka itu turunannya seperti apa gradasinya, dan itu menuju titik di mana itu warna putih.
Dan putihnya juga ada yang tadi disebutkan akromatik gitu, misalnya dari putih ini ke hitam ini disebut akromatik. Dan sebetulnya nah ini disebutnya monokromatik gitu yang ini. Kemudian ini ada lingkaran warnanya yang ini ya ini itu bisa bisa apa namanya dibikin kaitannya dengan ini gitu, maksudnya ini sangat berkaitan dengan si lingkaran warna yang dicetuskan oleh Munsell itu seperti itu. Kemudian yang terakhir tuh Faber-Birren yang tadi additive color yang mana apa namanya warna pigmennya tuh biar dicampur dalam kondisi normalnya tuh ketika ketiga warnanya dicampur tuh akan menghasilkan warna putih, dan ketika cuma dua warna yang dicampur tuh akan menghasilkan warna yang baru gitu. Seperti itu, dan apa namanya ketika hanya dua warna yang dicampurnya itu akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, berbeda dengan misalnya subtractive color pigment. Nah, di sini tuh apa namanya lebih seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, bahwa di sini tuh percampuran antara merah, kuning, dan birunya ini tuh ketika dicampurkan tuh tetap menghasilkan warna yang baru, tetapi ketika semuanya dicampurkan itu akan munculnya tuh warna hitam, menjadi hitam. Ya itu, dan kemudian ketika kita membahas subtractive color dari segi cahaya gitu, maka itu tuh apa namanya si warna-warna yang apa namanya dihasilkan dari penggabungan ketiga warna ini tuh keempat warna ya, maksudnya ada kuning, ada hijau, ada biru gitu. Di sini tuh ya tetap semuanya jadi hitam, cuman mungkin ini agak lebih sama dengan additive color, akan tapi yang ini yang tadi dikatakan bahwa ini tuh tidak terlalu tegas seperti additive color, mereka tuh lebih semu gitu. Nah, untuk ini untuk pembahasan sekarang sampai di sini, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kita nge-breakdown lagi masalah apa namanya sifat warna tadi, warna editif, warna subtraktif, itu kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih.